Pertama, pasti atas nama lembaga kami mengucapkan selamat atas terpilihnya para kandidat-kandidat yang sudah mendaftar. Semoga tetap melakukan upaya kerja yang sangat luar biasa, apalagi pemilu 2004 pasti tugasnya sangat berat. Independensi menjadi taruhannya, tapi juga penguatan SDM ke depan menjadi suatu problematika, apalagi juga pemahaman kepada publik agar demokrasi itu tidak hanya rutinitas tapi dipahami sebagai substansi gerakan yang penting harus didorong oleh penyelenggara ini. Pertama, bahwa proses ini kan sudah berlangsung ya. Memang kalau dari segi komposisi misalnya kota keterwakilan perempuan, ada gerakan apalagi kesepakatan sebelum melakukan EPT sudah tersebar bahwa ini sudah hasil kesepakatan, padahal salah satu kekuatan politik itu bahwa publikasi dalam hal hasil itu dilakukan dengan kriteria integritas dan kemampuan seseorang, bukan karena kepentingan politik-politik tertentu atau kepentingan besarnya politik identitas yang selama ini menjadi penyebab gitu. Harapan saya sebenarnya semua komposisi itu diakomodir, padahal kalau sudah masuk ke arena DPR itu kemampuannya saya kira sama-sama rata lah kira-kira, walaupun lebih nggak jauh-jauh lah dari segi kemampuan. Tapi aku melihat bahwa ada satu politik kenegarawanan yang hilang di dalam proses keputusan ini, walaupun ini sudah diputuskan ya. Kalau sudah diputuskan pasti sudah menjadi suatu proses yang final. Tapi kami berharap seleksi-seleksi selanjutnya atau apapun itu seleksinya, ada politik kenegarawanan yang bisa mengayomi, tidak hanya berpikir politik identitas atau golongan tertentu, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua rakyat Indonesia yang memiliki kemampuan. Tidak dilihat ini kelompok mana, walaupun dilihat tapi proses take and give lobby dan pembagiannya harus disesuaikan dengan komposisi agar semua kader yang memiliki potensi tidak merasa tertinggal gitu kan. Kalau dilihat dari komposisi KPU misalnya, mayoritas kan orang-orang yang memang sudah bekerja baik tingkat provinsi, baik itu sudah di pusat, yang memang memiliki kapasitas untuk itu. Ada satu yang baru non LSM yang berada di situ, saya kira itu cuma menjadi penopang gagasan-gagasan substansi, tapi saya berharap tidak hanya prosedural teknis gitu yang harus digenjot itu, tapi proses pemahaman, pengetahuan, jejaring, mengajak semua elemen menjadi bagian proses demokrasi menjadi sangat penting. Jadi apalagi misalnya KPU ini sudah ada mantan Bawaslu, terus ada mantan yang lama, terus dari provinsi, ada ahli di dalam pemilu, LSM, ada dari satu kesatuan. Saya kira menjadi suatu tempat bagi komprominya. Kami khawatir harapannya mereka solid ya, tidak sendiri-sendiri bekerjanya. Karena kami khawatir kalau bekerja sendiri-sendiri maka yang dikorbankan adalah proses demokrasi itu sendiri, sehingga proses pemahaman. Jadi yang kedua yang harus dilakukan adalah komunikasi kepada peserta pemilu tentang pemahaman regulasi, agar pemahaman aturan main itu dipahami oleh peserta pemilu, tidak hanya dipahami oleh penyelenggara.
Yang ketiga adalah publik yang harus diedukasi sehingga pemahaman peraturan permainan itu bisa dibantu oleh publik di dalam kontrol proses pelaksanaan. Karena apa? Tidak seimbang penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Jadi tidak akan seimbang. Peserta pemilu kau coba hitung, misalnya ada 9 partai, satu dapil ada 10, itu pun serentak misalnya. Jadi tantangannya lebih besar. Serentak bisa berarti kalau 10 satu dapil itu di RI aja sudah ada 9 apalagi besok ada partai baru misalnya ada tambahan yang sudah diloloskan, kemungkinan bisa 100 bisa 1000 satu dapil ditambah provinsinya ditambah kabupatennya. Nah gitu kan semakin runyam. Iya, yang pertama memang solid, yang kedua inovasi, yang ketiga teknologi untuk mempermudah kerja dari yang sifatnya susah menjadi agak mudah, yang sifatnya butuh banyak orang menjadi sedikit orang. Dan komposisi itu harus diawasi oleh Bawaslu dalam konteks penyelenggaraan pemilu, jangan sampai seperti anjing sama kucing yang saling sering gontok-gontokan gitu, maka yang jadi korban ada peserta pemilu, rakyat itu sendiri, proses itu sendiri. Artinya komunikasi antara dua lembaga ini sebagai lembaga itu menjadi sangat penting karena kami berharap kesolidan ini bisa dipahami satu sama lain. Jadi misalnya buat PKPU di Bawaslu, ada perbawaslunya, sesegera mungkin biar dipahami dan diatur sebagaimana mestinya agar kekuatan ini. Yang paling penting sebenarnya penyelenggara pemilu berada pada proses negarawannya nanti. Oke dia dipilih politik, oke dia berkomunikasi tapi bukan berpihak. Ya, termasuk misalnya seleksi di kabupaten kota, seleksi di provinsi. Itu sekali lagi kami harap benar-benar berada satu persepsi kepentingan proses demokrasi, bukan kepentingan kelompoknya. Kami harap bahwa hadirnya dengan background yang berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, berada satu frame kesatuan, satu kelembagaan KPU Bawaslu untuk target kemajuan demokrasi, penguatan demokrasi substansial, walaupun kita berada dalam proses prosedural. Jadi tinggal dibagi kemampuan proseduralnya seperti apa, teknis substansinya yang mau diarahkan seperti apa. Jadi bagaimana proses pelibatan publik, pelibatan masyarakat di dalam proses demokrasi itu benar-benar menjadi tempat bagi demokrasi yang sesungguhnya, yang bisa menghasilkan wakil rakyat yang memang memiliki kapasitas mewakili rakyat dan memperjuangkan hak rakyat itu.